bernama ligai rumah tangga. Rin, kamu tuh ngapain sih kok malah bengong? Kenapa? Nggak apa-apa, Bu. Aku nggak apa-apa. Ibu bisa lihat wajah kamu tuh sedih. Jangan bilang nggak apa-apa. Iya, Bu. Aku memang sedih. Bisa jadi ini hari terakhir aku menginjakkan kaki di kantor suamiku. Kantor yang menjadi kebanggaan aku dan Mas Pras. Tapi laki-laki yang kucintai ternyata malah memberiku luka. Ingat nasihat Ibu, Rin. Waktu jualah yang akan menyembuhkan luka. Ibu yakin kamu bisa mengatasi semuanya. Tapi Bu, aku nggak tahu apakah aku sanggup kehilangan semua ini. Karena aku dan Mas Pras sangat bersusah payah untuk membangun semua ini, Bu. Buat apa, Rin, semuanya ini, Rin? Kalau kamu harus hidup menderita, sebandingkah semua luka hatimu ini dengan hidup berpoligami? Sekarang semuanya terserah kamu. Karena kamu yang berhak atas hidupmu. Bu tunggu, Bu. Bu, Ibu tunggu. Ibu, kenapa Ibu mengembalikan keputusan itu ke tanganku? Karena masih ada kesempatan kamu untuk mundur. Kalau kamu udah siap untuk hidup mendua, ya silakan aja. Tapi kamu jangan sampai menyesal atas apa yang sudah menjadi keputusan kamu untuk hidup berpoligami. Astagfirullahaladzim, Bu. Aku nggak pernah siap hidup di poligami. Aku tetap pada keputusan mendengarkan nasihat Ibu untuk berpisah dengan Mas Pras. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik daripada aku harus hidup diduakan. Ya udah, Rin. Kalau begitu, sekarang kamu temui ya suami kamu. Kamu bicarakan sama dia apa yang sudah menjadi keputusan kamu. Ibu harap kamu istiqomah dengan semua ucapan kamu. Iya, Bu. Kalau gitu aku akan segera menemui Mas Pras. Tapi aku mau nanya sama sekretarisnya dulu. Ibu ikut ya, Rin. Ibu takut kamu lemah dan berubah pikiran. Assalamualaikum, Bu Arini, Bu Emi. Iya, apa kabar, Mbak? Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Indah. Saya bisa bertemu dengan Pak Pras. Oh, kebetulan Pak Prasnya lagi pergi. Udah dari 3 jam yang lalu mau pergi ke kantornya Pak Surya. Ya, beliau pergi bersama Pak Amran dan Pak Hartono. Ke kantor suami saya. Rin, kok ayah nggak cerita sama ibu kalau dia mau menemui Pras? Ngapain dia meeting ya? Ibu telepon ayahmu sekarang ya. Ibu jangan, Bu. Karena bagaimanapun juga semua orang di sini tahu kalau aku dan Mas Pras baik-baik aja. Astagfirullahaladzim. Hampir aja ibu keceplosan. Sebaiknya Ibu teleponnya di luar aja ya. Gimana, Bu? Apa mau ditunggu aja di ruangannya Pak Pras? Nanti biar saya yang hubungin Pak Pras. Terima kasih, Indah. Tidak usah. Sepertinya hari ini Pak Pras sibuk sekali. Oh ya, Ndah. Ini tolong sampaikan ya kalau Pak Pras kembali bahwa kami tadi kesini. Oh iya, baik Bu. Nanti akan saya sampaikan. Makasih ya, Ndah. Sama-sama, Assalamualaikum. Ibu. Ya. Ya. Ternyata baru aku sadari kalau Mayros lebih cantik daripada yang aku lihat. Pantas saja Mas Pras terpesona dan ingin mempersuntingnya menjadi istri. Ibu, berani-beraninya Bu dia datang ke kantor suamiku. Oke, Mei. Sekarang orang kantornya Pras akan tahu kamu juga istrinya Pras. Kurang ajar.
Berani-beraninya dia datang ke kantor Pras. Apa ini kelakuan istri kedua? Mungkin dia ingin mengumumkan statusnya yang baru menjadi istrinya Pras. Rin, jangan biarkan dia menginjakan kakinya di sini, Rin. Kamu larang dia. Jangan sampai dia menginjakan kakinya di kantor suami kamu ini. Memangnya kenapa, Bu? Kamu kan istrinya Pras. Jangan sampai dia dengan arogannya menampakkan dirinya di sini, Rin. Udah, Ibu. Udah. Mendingan kita langsung aja bicara sama Miros. Aku nggak mau kalau sampai terjadi pertengkaran. Jangan sampai kondisi Mas Pras jadi hancur karena kejadian ini. Tapi Rin, Ibu, Meros. Bu, tolong lepasin saya, Bu. Aduh sakit, Bu. Mau kemana kamu? Ngapain kamu datang ke kantornya Prasetya? Bu, saya cuma perlu 5 menit dari waktunya Pras, nggak lebih dari itu. Ibu, ibu buka pintunya, Bu. Kamu pakai ini dong. Seenaknya datang ke kantor suami orang. Menampakkan diri kamu. Seolah-olah kamu tuh nggak ada apa-apa sama Prasetya. Tapi Bu, saya juga istrinya Pras. Istrinya Pras, kamu cuma istri kedua. Dan asal kamu tahu ya, seluruh kantor sini tahu bahwa istrinya Pak Prasetya adalah Ibu Arini yang terhormat, bukan kamu. Ibu buka pintunya, Bu. Kendalikan emosi Ibu. Ini bulan Ramadan, Bu. Bulan yang suci. Jangan sampai Ibu lepas kendali, Ibu. Aku mohon, Bu, buka pintunya, Bu. Ibu. Maaf Bu, maafin aku, tapi saya kesini itu cuma mau ketemu Pras. Karena saya lagi sulit ngehubungin Pras. Bagus. Jadi biar cepat kamu sadar bahwa secepat itu Prasetya melupakan kamu. Kamu tahu karena apa? Karena kualitas kamu. Kamu sebagai istri nggak bisa bikin betah suami. Ibu emang ada hak untuk membenci saya. Tapi tolong jangan hina saya seperti ini, karena saya juga wanita yang punya harga diri, Bu. Berani bicara harga diri. Kalau kamu orang yang punya harga diri, nggak akan ngerebut suami orang. Bu, tolong kasihanin saya. Saya juga seorang ibu dari 1 anak, Bu. Ngapain saya ngasihanin kamu? Kamu tahu, kalau saat ini ada perempuan yang perlu dikasihani, itu adalah anak saya Arini. Karena dia udah hancur hidupnya gara-gara kamu. Kamu tuh pantas dikasih pelajaran. Bu, tolong, Bu. Buka pintunya, Bu. Ibu. Ibu, ibu didorong sama perempuan itu, Rin. Ibu tunggu sini dulu ya. Ibunya Arini nggak ada hak untuk menghakim aku seperti itu. Padahal ibu siapa-siapa aku. Kamu memang berhak marah. Tapi ibu saya juga berhak marah sama kamu. Mbak Arini kenapa selalu menyalahkan orang yang salah? Aku di sini itu korban, Mbak. Dan ibunya Mbak udah memperlakukan anakku ini udah kedua kalinya seperti ini. Cukup, Mei. Perempuan yang sedang kamu caci maki itu adalah seorang ibu yang merasa anaknya tidak diperlakukan dengan adil. Aku tahu kok, Mbak lagi menyindir aku. Tapi bukan cuma aku yang bersalah di sini. Pras juga. Dan harusnya dia ada di sini dan tanggung jawab. Bukannya malah menghindar. Saya kecewa sama kamu, Mei. Kenapa kamu selalu saja membela diri? Apa salahnya sih kamu minta maaf? Kamu gak ingat, kamu yang udah buat ibu jatuh di dalam kamar mandi. Iya, Mbak. Tapi itu karena ibunya Mbak yang udah mulai. Ibu saya berbuat seperti itu sama kamu karena ulah kamu sendiri. Beliau berpikir kalau kamu sudah menghancurkan pernikahan anaknya. Mbak Arini terus menggugat saya. Tapi Mbak Arini lupa. Kalau Pras juga salah, harusnya Mbak Arini juga menggugat dia. Saya nggak ngerti sama kamu, Mei. Kenapa kamu selalu saja merasa benar? Padahal di sini korban sesungguhnya adalah saya. Korban? Maksud Mbak Arini apa? Kamu nggak sadar juga? Sayalah yang udah kalian bohongi.
Saya yang sudah ditipu mentah-mentah di dalam pernikahan saya. Dan semua itu karena kamu, Mei. Pras. Gawat. Itu. Gawat apaan? Itu. Loh, apa sih? Ya Allah. Allahu Akbar. Pras, aduh gawat ini mah Pras. Bini tua ketemu bini muda, aduh alamat perang dunia Udah, ini. kita pura-pura kagak lihat aja, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak lihat. Kita lihat nih. Ih, pura-pura. Astagfirullahaladzim. Hari ini, Meros, Tadinya saya pikir kamu adalah perempuan rapuh seperti yang dikatakan suami saya. Tapi tidak. Ternyata kamu jauh lebih kuat dan lebih berani dari itu. Maksudnya Mbak apa? Apa maksudnya Mbak? Kamu harusnya tahu, Mei. Apa kata Mas Pras nanti kalau dia sampai tahu kamu berani mendatangi dia di kantornya? Apa gue bilang? Ujung-ujungnya nih ya, dia bakal nuntut. Nuntut gimana? Aduh Pras, lu pura-pura nggak tahu apa emang beneran nggak tahu sih? Gua aja yang belum merit nih, ngerti? Kalau bini muda lu minta diakuin. Emangnya salah itu? Aku juga istrinya Pras, jadi aku punya hak untuk datang ke kantornya dia. Enggak. Karena kamu nggak pernah ambil andil di dalam perusahaan ini. Tapi aku udah menjadi istrinya Pras. Jadi saya punya sedikit hak untuk datang ke sini, Mbak. Tidak, Mei. Kamu tidak berhak. Karena kedatangan kamu ke sini bisa menghancurkan reputasi Mas Pras sebagai pemilik perusahaan ini. Emangnya aku pernah melakukan apa di kantor ini? Aku cuma kesini karena mau ketemu sama Pras, cuma itu nggak lebih, Mbak. Itu emang salah, Mbak. Kalau dipikir-pikir, si Krimo bener juga, Pras. Ente harus siap-siap. Siap-siap untuk apa? Siap-siap bikin pengumuman di kantor. Kalau ente udah punya 2 hari. Ente perhatiin, Meros datang ke sini tuh buat apa? Dia tuh pengen diakuin kalau dia juga istrinya bos. Permasalahannya. Pertanyaannya, Oh. bukan permasalahannya. Iya, pertanyaannya udah siap belum si Pras bikin pengumuman kalau dia punya 2 istri? Yang artinya orang-orang bakalan tahu kalau lu bukan cowok setia lagi. Kribo, Apa? sayang nih. Sayang apa sih? Padahal selama ini nih, orang satu kantor tuh berpikir kalau Pras itu laki-laki idaman. Tipe suami yang diinginkan semua wanita. Betul. Tapi kenyataannya, Ya, seandainya mereka tahu aku ini masih menjadi laki-laki yang setia. Karena sampai sekarang pun aku belum pernah untuk ngasih nafkah batin untuk Meros. apa? Jadi ente sama Meres belum pernah nih sama sekali? Belum. Serius belum pernah? Iya belum, untuk nyentuh Meros pun aku nggak pernah. Wah, lu lente jadi laki. Kalau cuma dizuat. Kamu jangan egois, Mei. Semua orang di sini belum ada yang tahu kalau Mas Pras sudah menikah lagi. Harusnya kamu bisa memikirkan itu matang-matang sebelum kamu datang ke sini. Mungkin aku nggak mikirin itu. Karena anak aku, Mbak. Anak aku Akbar sakit keras di rumah sakit. Harusnya Mbak juga tahu itu, Mbak. Makanya aku butuh Pras di sini. Mei, kamu pikir cuma kamu yang punya anak? Saya juga punya anak, Mei, Nadia. Dan sekarang setiap hari Nadia nangis karena kesulitan bertemu dengan ayahnya. Dan kita semua tahu siapa penyebabnya. Saya maksudnya. Iya. Gara-gara kamu, suami saya jarang pulang. Gara-gara kamu, suami saya jadi kurang memberi perhatian pada keluarganya. Jadi tolong jangan merasa suci. Karena kamu dan saya tahu siapa yang bersalah. Dan satu lagi, Mei. Jangan pernah berani menyentuh ibu saya lagi. Karena saya pun berani berbuat nekat demi membela kehormatan ibu saya. Arini, Arini,
Pras, ini dia laki-laki yang udah bikin hancur hidup anak saya. Setahu aneh, Pras. Kewajiban seorang suami itu memberi nafkah batin sama istrinya. Kalau ente nggak ngelakuin, ente dosa, Pras. Iya, aku tahu kok itu. Cuman kan aku terlalu sayang sama Arini. Jadi setiap kali aku deket sama Meros, batin aku tuh selalu dipenuhi dengan rasa bersalahku sama Arini. Terus Merosnya gimana? Dia nggak ngerasa tersinggung apa lu cuekin? Ini masalahnya kewajiban, bro. Husband duty. Ya habis mau gimana? Aku terlalu sayang sama Arini. Ya, aku kayaknya sulit deh untuk menikmati perkawinan aku dengan Meros. Nafik kamu. Katanya kamu mencintai Arini. Tapi tega-teganya kamu udah nyakitin dia. Kamu tahu nggak? Hati Arini itu sangat hancur. Katanya kamu mencintai Arini. Tapi tega-teganya kamu udah nyakitin dia. Kamu tahu nggak? Hati Arini itu sangat hancur. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo, Bu. Tampar saya, Bu. Tampar. Kalau dengan itu Ibu bisa maafkan saya ikhlas. Tampar, Bu. Tampar saya. Ibu nggak akan melakukannya. Kenapa nggak jadi? Karena ibu manusia yang masih punya hati. Ibu nggak akan menyakiti orang. Nggak seperti kamu. Kamu udah nyakitin istri kamu yang harusnya kamu sayang. Bu, ampuni saya, Bu. Saya sama sekali nggak ada niat untuk nyakitin Arini, perempuan yang saya cintai satu-satunya, Bu. Ibu percaya, kamu awalnya memang tidak ingin menyakiti dia. Tapi kamu sudah terperdaya sama hawa nafsu kelelakian kamu. Itu yang bikin ibu sama ayahnya Arini sakit hati, tahu? Maafkan saya, Bu. Sekali lagi maafkan saya udah bikin ayah dan ibu kecewa. Kalau kamu ingin mendapatkan maaf dari kami, ceraikan Arini. Jatuhkan talak sama dia. Tega-teganya Arini menilai aku sebagai wanita yang so suci. Padahal dia nggak tahu cerita aku seperti apa.
Gak ada orang yang tahu cerita aku. Dia gak ada hak untuk melakukan itu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ibu ingin saya menjatuhkan talak dan bercerai sama Arini. Kenapa ibu bicara seperti itu, Bu? Tentu aja ibu bisa punya pikiran seperti itu dan bicara apa saja. Besok kita ke pengadilan agama. Bubarkan perkawinan kalian. Baru kamu bisa mendapatkan maaf dari kami. Assalamualaikum. Ya Allah ya Robi. Kenapa semua orang yang menginginkan aku bercerai sama Arini? Padahal aku masih cinta sama dia. Untuk alasan apapun aku nggak mau kehilangan dia. Kita paham. Lu yang kuat ya, Pras. Kamu harus kuat, Be. Pras, kenapa Pras duduk di situ? Bukannya masuk kantor? Jangan-jangan ada yang nggak beres. Udah deh ya. Mendingan sekarang lu pulang, lu tenangin diri lu. Lu harus terima, Pras. Wajar nih ya, kalau ibunya Arini marah-marah kayak gini ke lu. Orang tua mana coba yang mau anaknya diperlakuin kayak gini sama suaminya? Ente minta petunjuk aja deh. Sholat istiharoh. Kali aja ente dapat jalan yang terbaik, Pras. Iya, sebenarnya sih jalan yang terbaik kagak ada ya. Kecuali lu ceraiin salah satunya. Yang paling tepat lu ceraiin si Meros. Sepakat, Pras. Ente kan waktu itu nikahin Meros cuma gara-gara mau nolongin dia mau bunuh diri. Nah, sekarang kan dia udah hidup normal-normal lagi. Udah baik-baik aja. Iya, Pras. Lagian ya, lu nikahin Meros itu di bawah tangan. Lu tinggal jatuhin talak doang, kelar. Daripada lu kehilangan Arini. Bener banget, Pras Kribo. Yang harusnya ente bela-belain tuh Arini. Dia udah ngasih ente anak. Ingat, ente jangan pura-pura amnesia. Ingat, Pras. Nasib perusahaan kita ini bergantung sama belas kasihannya Pak Surya. Ibaratnya nih ya, bapaknya itu Arini, Palu. Nah, kita bertiga ini pakunya. Ntar tuh Palu mukul pakunya, kelar kita semua. Pras, come on, ayo dong. Pikirin nasib kita, nasib ente, nasib karyawan satu kantor. Bener, Pras. Ente mau kalau ente dihujat sama satu kantor nih ya, disalah-salahin. Orang satu kantor dipecat, rezekinya diambil, zolim. Pras, ente mutus rezeki orang. Jadi menurut kalian, aku harus menghilangkan Meros. Lu nggak mikir apa, Pras? Gara-gara lu nikahin Meros nih, kontrak kerja kita tuh dibatalin semua sama Pak Surya. Apa bukan sial namanya? Udah deh, Pras, coba ente pikirin baik-baik. Nalar. Ternyata nggak semudah yang aku bayangkan untuk deket sama Pras. Nis, kita tebak-tebakan, Nis. Hah, tebak-tebakan boleh. Ayo. Kenapa Dalang kalau lagi pertunjukan selalu bawanya keris? Ya emang udah dari sononya begitu, Po. Lu mah jawab yang bener dong. Aduh, cetek amat sih lu. Ya emang udah begitu, Dalang selalu bawa keris. Gimana sih? Salah. Kok salah? Ya iyalah, kalau Dalang bawa kompor, bininya kagak masak. Tahu nggak lu? Ngaco aja jawabannya. Iya. Cantik, makan nih sayang. Anak manis, anak ratu, makan dulu, dikit aja. Pokoknya Nadia nggak mau makan.
Nadia mau ketemu ayah. Nadia kangen ayah. Nadia pengen kumpul lagi sama ayah di rumah yang dulu. Ya Allah, kasihan Nadia. Pasti dia sangat rindu dengan ayahnya. Ya Allah ya Rob, tunjukkanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan keluarga kami. Wajarlah kalau Nadia kangen sama ayahnya. Loh Ibu, Ibu dari kapan di sini? Itu nggak penting, Rin. Yang mesti kamu pahami, kamu harus tahu bahwa Nadia itu tidak tahu persoalan terjadi antara kamu dan ayahnya. Iya Ibu benar. Tapi aku nggak tega Bu, ngeliat Nadia terus-terusan sedih kayak gini. Mungkin udah saatnya kamu harus menceritakan semuanya kepada Nadia. Kamu ceritakan saja pelan-pelan, Rin, tentang kondisi keadaan rumah tangga kamu. Tapi Bu, apa Nadia nggak terlalu kecil untuk mengetahui semua persoalan tentang aku dan Mas Pras? Menurut Ibu sih, enggak. Cepat atau lambat, Nadia juga harus tahu kan. Dia harus bisa menghadapi semuanya ini. Dan kita memang harus mempersiapkan mental Nadia untuk menghadapi perceraian kamu. Ya Allah, menyeramkan sekali mendengar kata perceraian itu di telingaku. Astaga, Pras. Kamu kenapa sih nggak ngangkat telepon aku? Kamu kenapa sih tega banget? Jangan-jangan kamu malah seneng-seneng sama hari ini. Ini udah 7 kali ya gue bawa makanan. Awas aja kalau nggak dimakan lagi. Dasar falakor kejam. Ya, ini pudingnya udah saya siapin. Nyonya dimakan ya. Aduh, puding lagi. Udah deh, Nung, saya tuh nggak selera buat makan puding. Mendingan kamu potongin saya buah ya. Kamu ngapain berdiri di situ? Ayo cepetan, buah. Iya buah ya, buah ininya. Pusing saya. Ih, keterlaluan. Mentang-mentang jadi nyonya seenaknya aja ngerjain orang. Gue kan suster. Udah bagus gue ladenin malah ngelunjak. Ih, keterlaluan deh, Pras. Kok tega-teganya ninggalin aku sama Akbar gitu aja? Aku yakin dia pasti lagi seneng-seneng sama Arini. Nunung! Lama banget sih. Orang dari tadi saya minta. Ini buahnya, Nyonya. Aduh, saya jadi nggak selera nih makan buah. Mendingan kamu bikin jus deh. Jus yang segar biar saya nggak stres. Kurang ajar banget sih si nyonya falakor. Kerjain gue terus. Awas aja ya gue kerjain balik loh. Nunung, kenapa masih berdiri situ saja? Bikin saya jus yang segar. Jus ya, Nyonya ya? Iya, ngerti nggak sih? Udah cepetan. Iya, jus. Ih, bener-bener ngeselin ya si nyonya. Gue ini kan bukan suster pribadinya dia. Gue kan susternya Akbar. Lagian kapan sih Akbar sembuh? Masih mending ngurusin orok tau gak daripada ngurusin mak-mak lagi galau kayak gitu. Gue jadi kena getahnya lagi. Dikira bolak-balik ke dapur gak capek apa? Ngurusin orang udah gede kayak gitu, galau mulu. Gue kerjain aja kali dia ya. Biar tahu rasa. Kalau dia gue kasih obat pencahar, pasti dia bakal bolak-balik ke WC. Biar tahu rasa. Berani-beraninya sih lo ngerjain Nunung. Sekarang lo gue kerjain balik.
Makanya jadi majikan jangan galak-galak. Udah bagus diurusin. Sekarang lo bakal bolak-balik ke toilet. Sakit perut. Makan nih higienis. Aduh, aku makan apa ya? Kok perut aku sakit kayak gini? Apa ya? Aduh. Diare deh lo. Capek tuh pasti bakalan lemes. Bolak-balik ke toilet terus. Ya Allah, aku akan melakukan apapun yang terbaik demi Nadia. Rin, kenapa? Kamu masih ragu? Nggak bisa gitu, Rin. Ini memang kenyataannya. Kamu harus hadapi semuanya. Biar Nadia juga belajar memaknai hidup. Dan kedepannya dia bisa tumbuh menjadi anak yang tegar. Aku minta waktu untuk berpikir, Bu. Bagaimanapun Nadia itu masih kecil. Aku harus menyiapkan cara terbaik untuk menyampaikan kondisi orang tuanya. Bagus. Tapi jangan terlalu lama ya, Rin. Karena ayahmu saat ini kan sedang berkonsultasi dengan pengacara untuk mempersiapkan perceraian kamu dan Pras. Tapi kenapa semua ini begitu rumit, Bu? Aku takut akan timbul masalah baru jika dibiarkan semakin berlarut-larut. Rin, serahkan semuanya sama ayahmu. Seorang ayah pasti tahu yang terbaik untuk anaknya. Udah ya, Rin? Ibu sekarang mau bantu Pak Ati suapin Nadia. Ya? Ya Allah, aku akan melakukan apapun yang terbaik demi Nadia. Tapi, apakah aku harus mengikuti perkataan ibu? Apakah keputusan ini adalah keputusan yang tepat? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sita. Alhamdulillah, Arini. Akhirnya kamu hubungin aku juga. Kamu kemana aja sih? Kamu kenapa baru hubungin aku? Susah banget dihubungin. Maafin aku, Sita. Tapi aku sedang berusaha menata hidupku kembali. Oh gitu. Tapi sekarang kamu nggak apa-apa kan? Justru itu, Sita. Aku lagi bingung. Aku lagi butuh masukan dari pihak netral. Netral? Maksudnya netral? Rencananya aku mau ke Ustazah Nabila. Aku mau konsultasi. Apakah perceraian adalah solusi terbaik untuk mengatasi persoalan poligami? Ya kalau menurut aku sih semuanya udah jelas, Rin. Jelas. Jelas apa maksudnya, Sita? Ya jelas. Keputusan kamu untuk menceraikan Pras itu udah keputusan yang paling tepat. Tapi aku nggak bisa memutuskan untuk bercerai semudah itu. Aku harus memikirkan Nadia. Nadia masih membutuhkan kasih sayang dari ayahnya. Arini, aku tuh sahabat kamu. Aku tuh nggak rela kalau kamu disakitin kayak gini terus sama Pras. Tapi aku lebih nggak tega sama Nadia kalau akhirnya dia harus tumbuh besar tanpa ayahnya. Iya juga sih. Ya udah Arini, mendingan kamu sekarang cepat-cepat hubungin Ustazah Nabila. Aku yakin kok, pasti dia punya solusi yang tepat buat permasalahan kamu, ya? Ya udah Sita, makasih ya atas pengertian dari kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap aja si Pras nge-nelfon keterlaluan dari dia. Tante Yuniar. Tumben banget Tante telepon. Tapi nggak apa-apa deh. Aku lagi emang butuh temen curhat. Halo. Hai Tante.
how are you? It's been so long. Udah lama banget Tante nggak nelpon. Tante tumben banget sih nelpon. Aku sampai kaget loh Tante, abisnya ya soalnya... Ada apa sebenarnya dengan hidupmu, Mei? Tante bisa merasakan suasana hatimu yang kacau. Tante, kok Tante tahu sih suasana hati aku tuh seperti apa? Kamu lupa, Tante kamu ini punya insting yang sangat kuat. Iya Tante, aku inget kok. Bagus. Dulu orang-orang bilang kalau Tante ini punya indera keenam. Whatever, Tante gak peduli sama orang lain. Yang jelas, memang sudah dari dulu Tante ini seperti ini. Makanya Tante menelpon kamu, Mei. Tante telepon itu waktunya pas banget. Aku tuh mau cerita. Tapi sekarang itu aku gak bisa cerita, aku mau ceritanya itu pas ketemuan aja. Tante kapan free-nya? Kapanpun, Tante selalu ada waktu buat kamu, Mei. Ya udah, minggu-minggu ini kita ketemuannya Tante. Tapi ketemuannya ntar aja. Mungkin abis Akbar sembuh. Anakmu pasti sembuh. Pasti. Karena hanya dengan kesembuhannya, kamu bisa mendapatkan cinta sejati. Tante tahu, Mei. Hanya laki-laki itu yang bisa membuatmu merasa jatuh cinta. Yang penting ingat, Mei. Kamu perlu cooling down. Banyak bersabar, jangan panik. Karena cepat atau lambat dia akan menjadi milikmu. See you and bye for now. Tante, Kira-kira siapa ya si Tante Junior ini? Duh, bikin kepo aja sih. Kelihatannya si Nyonya Valakor patuh banget sama Desa. OMG, gue harus cepet-cepet cari tahu nih. Nunung, kamu ngapain berdiri di situ aja? Kan saya suruh anterin minumnya itu ke situ. Ini jusnya udah jadi kok. Jangan-jangan kamu dari tadi nguping ya saya di situ? Enggak Nyonya. Tadi saya ke toilet sebentar. Ke toilet? Terus ini jus saya? Iya. Kamu bikin jus saya abis kamu ke toilet? Iya. Ih, kamu itu ya jorok banget sih. Pasti kamu abis dari toilet gak cuci tangan kan? Nggak, saya nggak mau minum. Kamu aja yang minum, Gi. Aduh, celaka 12. Mati gue. Saya nggak suka minum jus, Nyonya nggak suka buah-buahan. Kamu nggak suka? Nah, bagus. Kamu itu emang harus minum sebagai hukumannya. Biar kamu tahu cara kerja yang benar itu seperti apa. Kamu biar tahu standar kerja di rumah saya itu seperti apa. Minum! Tapi Nggak ada tapi-tapian. Biar kamu nggak ngulangi perbuatan kamu itu. Cepetan! Jangan diicip-icip seperti itu dong, Nunung. Minum semuanya. Cepetan. Terus gitu. Habisin nggak? abisin, Nyonya. Ya habisin lah, masa nggak dihabisin? Iya. Cepetan. Terus. Kenapa? Sial banget gue. Alamat bolak-balik ke toilet nih. Nyonya, Nunung izin ke belakang bentar ya. Nunung sakit perut. Ya, sana. Makanya saya bilang juga apa? Yang bersih. Bener deh si Nunung. Dan Nunung, Pras nggak angkat. Mana sih? Yang penting aku bisa ketemu sama Tante Junior. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngapain kamu datang ke sini? Maaf ayah. Maksud saya, maaf Pak. Saya ingin menjemput Arini dan Nadia untuk pulang kembali ke rumah. Pak. Apa kamu bilang? Mau jemput Arini dan Nadia? Asal kamu tahu ya, Pras. Saya nggak sudi membiarkan anak saya dan cucu saya tinggal lagi bersama kamu. Astagfirullahaladzim. Saya mohon jangan setega ini. Persoalan rumah tangga saya sama Arini belum selesai, Pak. Bapak bisa digugat karena menyuaikan Arini dari suaminya. Apa kamu bilang? Kamu mau menggugat saya? Mau menggugat saya? Saya nggak takut. Nanti nggak tahu nih. Saya angkat derajat kamu sampai posisi sekarang ini. Kamu malah mengkhianati anak saya dengan menikah dengan perempuan lain, bahkan mempunyai anak. Astagfirullahaladzim. Pak, itu nggak benar. Anak itu sebagai alasan kamu. Pak, ampun Pak. Ampun, tolong jangan pukuli saya, Pak. Sebanyak alasan kamu. Masya Allah, Po. Ya Allah, kesian amat ya. Tuan muda dihajar sama Doro. Bagaimana caranya nih kita? Nanya sama saya bagaimana? Saya nggak tahu juga. Aduh. Udah gini aja. Waktu sekarang panggil Doro Putri ke sini. Iya. Berani-beraninya kamu menyakiti aku. Saya ayah. Saya mengurus dia dengan penuh kasih. Dengan cinta. Kamu malah menyakitinya. Siapapun yang berani menyakiti anak saya akan berhadapan dengan saya. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, tolong, Pak. Tolong jangan pukuli saya, Pak. Kamu tahu kenapa saya pukul? Ini adalah harga yang harus kamu bayar atas kejahatan kamu menduakan anak saya, mengkhianati anak saya. Pak, tolong dengarkan kata saya dulu, Pak. Nek, itu suaranya ayah ya, Nek. Nadia mau ke depan, Nadia mau ke air, Nek. Nadia. Apa sih, Nek? Jangan. Nanti ketemu. Sekarang sarapan dulu. Ayo minum susu dulu. Saya sudi membiarkan anak dan cucu saya tinggal bersama kamu. Saya nggak sudi. Sampai kiamat pun, saya nggak sudi. Pak, tolong, Pak. Tolong dengarkan kata-kata saya dulu. Saya mohon, Pak. Saya nggak butuh kata-kata kamu. Mas, stop. Ya Allah, Mas. Istighfar, Mas. Ini bulan Ramadan. Mas harusnya bisa mengendalikan hawa nafsu, Mas. Ayah kesel sama dia, Bu. Udahlah, Mas. Istighfar. Jangan kotorin tangan Mas dengan darah pengkhianat ini. Mas, udah. Dan yang namanya jihad akan pasti diganjar pahala. Surga balasannya. Mas dengan darah pengkhianat ini. Pengkhianat? Segitu rendahnya ibu sampai bilang saya ini seorang pengkhianat. Lantas apa, Pras? Apa yang pantas sebutan buat kamu? Seorang yang sudah mengkhianati janji suci perkawinan, yang sudah mengkhianati istri yang solehah, apa coba kalau bukan pengkhianat? Tapi Bu, saya melakukannya karena... Sudah. Kami nggak perlu penjelasan dari kamu. Sekarang, kamu pulang. Pulang sana. Saya mohon, Bu. Tolong izinkan saya untuk ketemu sama Nadia. Saya mohon, Bu. Setelah ada kesepakatan antara kamu dan Arini, kamu baru boleh menemui Nadia. Sekarang, pulang. Bebas.
Cantik, sini dulu. Sayang, sini dulu. Gak boleh gitu, gak boleh gitu. Gak boleh gitu, mau kemana sayang? Mau kemana? Nadia mau keluar, Nadia mau bantuin ayah. Bantuin apa? Bantuin apa? Tunggu dulu sebentar, bantuin apa sayang? Bantuin apa? Nadia nggak suka kakek marah-marahin ayah. Nadia mau keluar, Nadia mau bantuin ayah. Iya, sini aja sayang. Aduh, sini aja sama Poati. Kalau ayah disamperin sama Cantik nanti ayah jadi sedih, ya? Kok sedih? Emangnya Nadia kenapa? Ayah nggak mau ketemu lagi sama Nadia gitu? Bukan gitu Cantik, nggak boleh salah pengertian. Ayah kan lagi ngobrol sama kakek, ya kan? Lagi ngobrol serius. Nanti kalau Cantik nyamperin ke sana, ayahnya tambah sedih. Gak mau, Nadia mau keluar. Nadia mau bantuin ayah. Sayang, aduh, jangan gitu dong anak manis. Diam dulu. Nadia di sini aja sama Poati ya. Po, apa sih yang dibicarain kakek sama ayah? Kelihatannya serius banget kayak orang lagi berantem. Dengerin dulu. Ayah sama kakek itu nggak berantem. Ayah sama kakek lagi ngobrol ya. Biasa kalau misalnya orang dewasa itu kalau lagi sayang-sayangan kan ayah tuh sama kakek sayang. Jadi kalau saling sayang kadang-kadang suka saling berantem. Ntar baik lagi, ntar berantem, ntar baik lagi gitu. Sama aja Cantik juga nanti kalau punya adik sayang berantem gitu. Kayak Empok sama Bang Kumis. Begitu gimana sih, Po? Nadia nggak ngerti. Ya tadi kan Po udah ngomong kalau orang saling sayang suka saling berantem, nanti pada akhirnya baik lagi gitu. Po, emangnya bener kalau ayah sama ibu tuh mau berpisah? Waduh, repot juga jawabnya nih. Cantik dengerin, itu urusan orang tua. Cantik masih kecil belum boleh tahu. Po aja udah tua nggak boleh tahu. Senyum dong, manyun aja. Di sini aja main sama Mpok ya sayang ya. Ya Allah, inikah ganjaran atas apa yang telah aku lakukan? Sebesar itukah dosaku sampai-sampai aku harus jauh dari istri dan anakku? Cobaan ini begitu berat ya Allah. Bantu aku untuk melewati semua ini. Nadia! Ayah kok mau pergi? Nadia kan kangen sama ayah. Sayang, ayah nggak kemana-mana kok. Kenapa sih? Nadia harus tinggal di rumah kakek dan nenek. Padahal kan Nadia maunya sama ibu dan ayah. Sabar ya sayang. Ayah janji nggak akan lama lagi. Nadia sama ibu bisa tinggal bareng lagi sama ayah. Tapi Nadia nggak suka diantar ke sekolah sama Bang Kumis. Nadia maunya sama ayah. Nadia sayang, nggak boleh kayak gitu. Nadia jadi harus anak yang pintar. Ayah juga janji, kalau kita sudah tinggal bareng-bareng lagi, ayah akan antar jemput Nadia setiap hari, ya? Janji. Janji. Ayo pulang dulu ya, nak. Kamu cepat masuk ke dalam. Nanti kakek sama nenek nyariin, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ayah. Ya Allah, kasihan amat si Cantik. Masih kecil, udah dipisahin sama ayahnya. Yang sabar ya Non, yang sabar ya Cantik. Kesian. Lebih kesian lagi saya nih, Po. Masya Allah. Kenapa sih lu? Kenapa? Sadar nggak? Badan empuk kayak kalung beras. Nyender sama saya yang badan kayak kaleng kerupuk.
Lu kalau ngomong kira-kira dikata gue kayak karung beras. Lu asal tahu aja dulu tuh gue lagi masih muda, badan gue kurus. None-none Jakarta aja mah putus sama gue. Bukan none-none Jakarta kali. Ondel-ondel. Artinya, dan kamu sekali-kali tidak dapat berbuat adil di antara istri-istrimu. Walaupun engkau ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai. Sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung. Namun, jika engkau mengadakan perbaikan dan memelihara diri, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tidak mudah untuk seorang laki-laki menjadi imam di dua rumah tangga sekaligus. Mereka harus berjuang untuk menjadi adil. Karena adil adalah syarat utama untuk berpoligami. Kalau tidak adil, ganjarannya adalah dosa. Astagfirullahalazim. Dosa, Ustazah. Nah, kalau kita ingin suami kita terhindar dari dosa, kita istri harus bijak memandang semua hal, termasuk tentang poligami. Tapi kalau aku nggak siap di madu, apakah dibenarkan untuk menuntut cerai? Perceraian memang dihalalkan, tapi itu adalah perbuatan yang dibenci Allah. Sekarang semuanya kembali kepada kamu, Arini. Tapi apakah mungkin aku melanjutkan pernikahan dengan suamiku? Sementara dia sudah mengkhianati aku dengan menikah lagi. Semua ini salahku. Keluargaku hancur karena aku. Mungkin ini gak akan terjadi jika aku harus menikahi Meros. Tapi aku gak bisa milih, ya Allah. Itu akan sangat berbahaya jika aku tidak memilih Meros. Dia akan lepas kendali. Di sisi lain, aku juga tidak bisa kehilangan Arini. Ya Allah. Apa yang mesti aku lakukan? Yang aku lakukan ini semata-mata hanya untuk kebaikan. Tapi kenapa ini mesti aku dapatkan, ya Allah? Bersabarlah, Arini. Jika memang masih ada jalan untuk mempertahankan pernikahan ini, kamu harus pertimbangkan. Tapi Ustazah, ini tuh rasanya sakit sekali. Sesungguhnya pernikahan adalah penyempurna ibadah. Setiap kebaikan yang ada di dalam pernikahan adalah surga. Terus gimana dengan konsep keadilan? Gimana nanti kalau suami saya nggak bisa adil? Itu yang saya takutkan, Ustazah. Saya takut nanti pada akhirnya saya akan marah dan kecewa sama dia. Sesungguhnya seorang istri yang siap dipoligami sudah siap untuk membuka pintu keikhlasan seluas-luasnya. Semata-mata karena mencari ridho Allah. Terus gimana dengan rasa sakit ini, Ustazah? Apakah ada ganjarannya? Insya Allah, sakitnya orang yang dipoligami adalah jihad melawan kesabaran. Dan yang namanya jihad akan pasti diganjar pahala. Surga balasannya, Arini. Dan yang paling penting, jika suami istri sedang bertengkar, sebesar apapun masalahnya, jangan tinggal terpisah. Karena jika sudah hidup terpisah, masalah akan banyak masuk semuanya. Dan akhirnya perceraian akan gampang terjadi. Ya Allah, berarti kepulanganku ke rumah ibu adalah sebuah kesalahan. Sementara persoalanku dengan Mas Pras belum selesai. Aduh Nung, cepetan Nung. Kita harus balik lagi ke sini. Mumpung Akbar itu lagi tidur. Lagian kenapa nggak Nono aja yang pulang? Nyonya biar jagain Akbar. Ya abisnya Nung, saya itu ada urusan penting. Saya harus ngambil hasil rekam medisnya Akbar. Iya, buset deh, pakai pulang segala lagi. Kan tadinya gue mau lamaan dikit di rumah biar bisa ngaso. Lah ini sih Nyonya Falakor malah ikut juga. Sebel banget ya gue. Meros! Meros? Ternyata aku tidak salah. Perempuan yang aku lihat di malam itu adalah dia. Mantan kekasihku di masa lalu. David, kok dia bisa ada di sini? Aduh, enggak. Aku nggak bisa ketemu sama dia. Ini nggak boleh terjadi.
Aku harus cepet-cepet pergi dari sini. Ih, ini si Nyonya Falkor kenapa sih? Kayak orang kesetanan gitu. Jangan-jangan dia takut sama orang yang manggil-manggil tadi. Wah, nggak ikut-ikutan ah. Capek deh. Nuh, cepetan kamu masuk ke mobil. Iya. Udah cepetan. Meros, tunggu Mei. Meros, Mei, buka Mei. Mei, ini aku David Mei. Mei, buka Mei. Meros, Mei, tunggu Mei. Meros, Mei. Nyonya pelan-pelan dikit dong, Nyonya jangan ngebut-ngebut kayak gini. Dan aku baru di rumah sakit, kalau kita masuk rumah sakit juga kan gak lucunya. Nung, kamu bisa diam gak sih? Ini lagi darurat tahu.